Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di penghujung bulan Syaban, memasuki pintu gerbang Ramadan, Ramadan yang penuh rahmat dan penuh maghfirah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seyogyanya dengan nikmat yang besar itu semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haizuma kumta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Salawat dan salam kita haturkan pula pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Begitupun kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah utama yang menjadikan Islam lebih tinggi dari agama-agama lainnya adalah adanya aturan, adanya panduan, pedoman yang mengatur tentang tata nilai kehidupan manusia. Islam secara bahasa adalah salman, salama yaslimu salman, penyerahan diri. Udkhulu fisilmi kafah. Kalau kita membuka Quran, mushaf Quran, di lembaran surah pertama kita baca Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, bingkai yang menjelaskan, menata dan merangkum gambaran surah dan ayat-ayat selanjutnya. Kita membuka Quran surah kedua, kita temukan Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih. Allah menegaskan tentang aturan perintah keselamatan itu di dalamnya tidak ada keraguan, agar menjadi panduan yang utuh kepada manusia. Dalam penjelasan al-lain, Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Jika masih ada keraguan, ada yang ragu tentang kebenaran kitab suci Al-Quran itu, maka silahkan buat satu surah yang sama dan mengumpulkan seluruh manusia untuk bersama-sama membuatnya. 14 abad menjadi catatan sejarah, tidak ada yang mampu menunjukkan kemurnian terjaganya Al-Quran, kalamullah, dari pengaruh-pengaruh di luar diri. Membaca aturan, menimbulkan kesadaran aturan, dan selanjutnya mencoba melaksanakan aturan itu dengan baik dan benar, akan melahirkan konklusi sebagaimana Allah katakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk tentang hak dan batil. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, dan meninggikan agama Islam di atas agama-agama lain, meninggikan dan mengokohkan meskipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sebuah aturan, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita tangkap. Bagaimana kita mempersiapkan untuk menjalankan aturan itu? Bagaimana cara menjalankan aturan itu dengan baik dan benar sesuai tuntunan? Kemudian apa dampak implementasi hal yang dilestarikan secara berkesinambungan dari perintah itu? Contoh misalnya kita berbicara tentang perintah Allah menjalankan salat. Maka hal pertama yang harus kita tangkap adalah apa yang kita persiapkan dalam menjalankan persiapan salat itu. Lalu bagaimana cara menjalankan salat dengan baik dan benar? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan apa implementasi, apa yang perlu dilestarikan dari pelaksanaan salat itu? Inna salati tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan menyambut Ramadan adalah persiapan rohania. Beberapa faktor yang harus dilakukan antara lain, faktor jasmania adalah membersihkan hati kita. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Al-Fatir ayat 8. Allah menegaskan tentang bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Melakukan evaluasi terkait tata hubungan kita kepada Allah dan tata hubungan kita terhadap manusia. Dan menjadikan Ramadan sebagai ruang solusi agar kembalinya manusia-manusia kepada jalan kebaikan. Kembalinya manusia-manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kedua adalah bagaimana kita mengikhlaskan hati kita, mensucikan niat kita dalam menjalankan menyambut puasa Ramadan itu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Melaksanakan perintah betul-betul karena niat Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, menjadikan bulan Ramadan adalah bulan Quran, agar mampu merefleksikan Quran dalam segala aktivitas kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allati unsila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sehingga Quran mampu dibaca, dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah persiapan dari aspek jasmania. Kaidah tentang pelaksanaan puasa tidak terlepas dari persoalan kesiapan jasmania kita. Sehat tubuh, kuat tubuh, menjalankan ibadah dengan baik, dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan berbagai cara menyambut Ramadan dengan mempersiapkan tubuh. Jauh sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan, bulan Rajab, bulan Syabban, Rasulullah sudah mencontohkan pelaksanaan puasa sunnah dengan baik. Agar takaran-takaran perilaku, perbuatan bisa dijalankan dengan maksimal. Selanjutnya ibadah puasa Ramadan juga mempersiapkan harta, uang dengan besar, agar bisa melakukan sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tirmizi, afdalus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik amalan perbuatan kebaikan dilakukan pada bulan Ramadan. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak sekedar ibadah, tapi transformasi pribadi dan transformasi sosial. Kita akan menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Persiapan rohani dan persiapan jasmani adalah merupakan dasar untuk kita menyambut keberkahan dengan penuh rahmat. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.